Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan mie goreng yang simple banget. Untuk sarapan boleh, untuk makan siang boleh, untuk makan malam boleh. Dan ini kita nggak pakai daging-dagingan, nggak pakai bakso, nggak pakai sosis, nggak pakai ayam. Ini bener-bener mie goreng ala wong deso. Ini kita siapkan mie sebanyak 300 gram. Kemudian minyak akan kita rebus terlebih dahulu, tapi ngerebusnya jangan sampai terlalu mateng ya, karena nanti kita akan masak lagi. Terus sudah direbus, kita letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian kita akan beri kecapnya sekalian. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar rata. Setelah ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai kacang panjang ya. Ini kacang panjangnya masih seger banget dan rasanya juga masih enak banget. Ini kita siapkan kacang panjangnya sebanyak kurang lebih 1 genggam. Kemudian kacang panjangnya kita akan potong-potong. Motongnya boleh pendek-pendek, juga boleh panjang-panjang kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecambah. Ini aku pakai kecambah delek ya. Kalau misalnya Flavis belum pernah coba masak mie pakai ketoge kedelek kayak gini, Flavis wajib coba ya, karena rasanya enak banget. Kemudian kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuma ada bawang putih dan juga ada merica. Nih bawang putihnya sebanyak 5, mericanya sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan untuk memasak. Di sini wajannya aku pakai wajan atau wok pan, ini dari Revan ya. Kemudian kita beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita tumis sampai nanti bumbunya wangi. Baru kemudian kita akan masukkan kacang panjangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita baru masukkan kecambahnya atau togenya. Setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti toge dan kacang panjangnya setengah mateng. Baru setelah itu kita akan masukkan minyak. Nah, ini kenapa minyak kita tadi kecapin terlebih dahulu, supaya nanti sayur-sayurannya itu jadi nggak terlalu manis, Flavis. Nah, kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Bisa pakai penyedap rasa micin, kaldu ayam, ataupun kaldu bubuk. Atau bisa juga kaldu jamur bagi yang suka. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti semua bahan tercampur rata. Kalau sudah matang dan tercampur rata, kita siap untuk sajikan di meja makan. Ini cocok dimakan kayak gini aja, ataupun biasanya kalau aku suka pakai untuk lauk. Misalnya ada nasi, ada minyak sedikit, kemudian ada bakwan, ada ayam goreng, dan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin menu yang ringan-ringan aja, karena kemarin habis lebaran menunya berat-berat semua. Jadi hari ini kita akan bikin menu yang seringan mungkin. Kita akan bikin mie goreng, tapi mie gorengnya ini sederhana banget. Kita nggak akan pakai daging dan juga nggak akan pakai telur, tapi rasanya enak banget. Ini minyak akan kita rebus terlebih dahulu, tapi merebusnya jangan lama-lama karena nanti kita akan masak lagi. Nah, untuk merebusnya di sini aku menggunakan pancinya dari Revan ya. Dan juga untuk serokannya ini aku pakai mereknya dari Viera. Nah, ini ngerebus minyak cukup begini aja, jangan terlalu matang nanti tidak kelonyotan ya. Nah, kalau sudah kita akan sisihkan di mangkuk. Nah, kita akan beri sedikit minyak dan juga kita akan beri kecapnya, ini kurang lebih 4 sendok makan aja. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, kalau biasanya kan nuang kecapnya itu pada saat masak. Nah, hari ini nuang kecapnya sebelum kita campur dengan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai kul atau pakai kubis. Nah, ini bagian tengahnya kita akan buang, kemudian kita akan potong kecil-kecil aja. Flavis kalau misalnya nggak mau pakai kubis, juga bisa pakai sawi hijau atau pakai toge.
Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu di dalam mangkuk. Kemudian baru nanti kita akan cuci bersih. Nah, setelah ini kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya hari ini nggak usah di blender, nggak usah diulek, kita cukup dirajang-rajang aja bumbunya ya. Kita siapkan cabai. Kalau cabai nanti sesuai dengan selera Fluffy, mau lebih pedas ya boleh tambahkan cabai rawit yang banyak ya. Kemudian di sini aku pakai bawang bombay, karena bawang bombaynya kecil aku pakai satu aja. Kalau misalnya Fluffy pakai yang besar, pakai separoh. Kemudian kita potong tipis-tipis. Nah, setelah itu kita akan tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup 3 aja. Oh ya Fluffy, kalau misalnya Fluffy nggak punya bawang bombay, bisa juga pakai bawang merah. Oke. Kemudian kalau bawang putihnya sudah dipotong kecil-kecil, kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat ya. Untuk tomatnya karena ini besar, jadi pakainya satu aja udah cukup. Kemudian bagian atasnya kita buang dan kita akan belah, potong setipis-tipis mungkin ya. Kemudian kita sisihkan, kita akan tambahkan lagi daun bawang. Untuk daun bawangnya cukup 1 batang aja. Kemudian potongnya jangan kecil-kecil banget, agak memanjang, jadi nanti supaya warnanya itu lebih cantik pada saat sudah selesai masak. Nah, sekarang kita siapkan wajan dan minyak untuk menumis. Untuk menumisnya sini seperti biasa aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini kita pakai sedikit aja ya. Nah, untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan dari Rayvan ya. Nah, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula silikon dari Revel. Nah, kalau bawang bombay sudah harum, kita masukkan cabai dan juga bawang putihnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru nanti kita akan tambahkan kulnya. Ini kulnya sudah dicuci bersih. Kemudian kita aduk-aduk. Hari ini kita nggak menggunakan air ya, jadi langsung aja kita tumis sampai nanti kolnya itu layu. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah matang kolnya, baru kita akan tambahkan mie yang sudah tadi kita campur dengan kecap dan juga sedikit minyak. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti semua bahan tercampur rata dan rasanya udah enak banget. Baru nanti kita akan masukkan tomat dan juga daun bawangnya. Nah, kalau misalnya tomat sama daun bawangnya sudah masuk, itu udah masaknya nggak usah lama-lama lagi. Tinggal aduk-aduk sebentar sampai nanti tercampur rata semuanya. Baru setelah itu nanti kita akan sajikan di meja makan. Nah, ini sudah mateng, semua sudah tercampur rata, rasanya juga sudah enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget dimaem pas masih anget-angetnya seperti ini. Ini bisa dimaem langsung seperti ini ataupun untuk lauk maem tambahan juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sahur yang praktis banget, tapi tetap gizinya cukup untuk anak-anak di rumah. Ini pertama-tama kita akan bikin mie goreng ya. Ini aku siapkan 1 bungkus mie goreng. Kemudian kita rebusnya itu nggak usah terlalu matang-matang, karena nanti kita akan masak lagi. Jadi biar nggak terlalu lembek nantinya ya. Kalau sudah direbus kita sisihkan, kemudian kita siapkan bakso sapi ya. Ini baksonya aku bikin sendiri loh. Kemarin kalau misalnya Fluffy sempat ketinggalan dengan resepnya, nanti bisa dicek di tempatnya Fluffy Kasih. Oke? Kemudian baksonya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah, kita sisihkan dulu ke dalam wadah. Nah, setelah ini kita akan siapkan sayurannya. Di sini untuk sayurnya aku pakai sawi hijau atau cesim. Fluffy juga bisa pakai sawi putih ataupun bisa pakai kol ataupun toge, nggak masalah. Hari ini aku pakainya sawi yang hijau. Kita potong-potong, kemudian kita sisihkan, nanti kita cuci bersih ya. Nah, setelah ini kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya wis nggak usah neko-neko, gampang banget. Ini ada bawang merah, kemudian bawang merahnya juga cukup kita potong-potong. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup dipotong-potong aja.
Jadi resep kali ini benar-benar simpel banget, nggak makan waktu banyak dan rasanya enak banget. Kemudian sekarang kita langsung aja memasaknya. Kita siapkan wajan dan juga minyak. Seperti biasa sini aku menggunakan minyak gorengnya dari minyak kelapa dari cap ikan dorang. Kemudian kalau sudah panas, baru kita akan masukkan telurnya cukup 2 biji aja. Kemudian telurnya kita arak-arik sampai nanti telurnya matang. Baru nanti kita akan masukkan baksonya. Flavis bisa juga mengganti baksonya pakai sosis atau fish cake, nggak masalah ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti baksonya itu udah kecium aromanya dan berubah warna. Baru kita akan masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita akan tumis sampai nanti bawang dan berambangnya harum banget. Nah, kalau misalnya Flavis wajannya kecil, pakai wajan kecil maksudnya, telur dan baksonya bisa diangkat dulu, kemudian cemplungin bawang merah atau bawang putihnya sampai harum, baru masukkan lagi bakso dan telurnya. Nah, karena ini wajannya besar, udah sekalian aja. Kemudian baru masukkan mie yang sudah tadi kita rebus ya. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi kecap asin sebanyak 2 sendok makan, kemudian kecap manis sebanyak 4 sendok makan. Setelah ini kita tambahkan lagi ada garam, kemudian penyedap rasa dan gula pasir. Kalau itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kadang-kadang ada yang lebih suka lebih ke manis, ada yang lebih suka ke sedang, jadi disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Baru setelah itu nanti kita akan masukkan sayurannya. Kenapa masukkan nanti terakhir? Jadi pengennya nanti setelah matang itu sayurnya itu masih ada rasa krius-kriusnya gitu, jadi nggak terlalu kematangan. Nah, kemudian setelah ini kita akan masak lagi, biarkan semua bahan tercampur rata lagi. Nah, sambil kita icip-icip rasanya udah pas atau belum. Kalau belum boleh ditambahkan lagi penyedap rasa ataupun garamnya. Nah, kalau misalnya rasanya sudah enak banget, baru kita angkat, kita langsung aja siapkan di piring. Nah, ini mie gorengnya sudah matang, mie goreng yang praktis banget, jadi cocok banget dimasak kalau waktunya itu sudah buru-buru banget. Nah, ini lauk pertamanya sudah matang. Nah, aku akan bikin lauk yang kedua, jadi biar nggak cuma makan mie doang, nanti takutnya kurang gizi. Nah, kemudian aku mau goreng nugget. Nah, ini lauk kesukaan anak-anak banget. Di sini kita siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita siapkan nuggetnya. Nah, untuk nuggetnya di sini aku bikin sendiri loh, namanya Fluffy Nugget. Kemarin aku juga udah bikin resepnya, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau ribet bikinnya, Flavis juga bisa beli di Tokopedia-nya Flavikasi. Ini resepnya sama persis sama yang waktu itu aku bikin tutorialnya. Jadi selain rasanya enak banget, ini juga bener-bener banyak banget daging ayamnya, jadi hanya pakai sedikit tepung. Jadi kalau misalnya anak-anak makan itu nggak takut nanti kekurangan gizi, apalagi kalau sedang berpuasa. Nah, ini nuggetnya akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan, baru nanti kita angkat. Nah, mulai sekarang Flavis bisa menyiapkan makanan sehat untuk anak-anak di sini. Jadi bukan hanya aku bikin tutorial nuggetnya, tapi juga aku jual untuk Flavis di rumah untuk memudahkan Flavis menyiapkan sahur untuk anak-anak di rumah. Ini nuggetnya sudah matang, kita langsung aja siapkan dengan lauk mie gorengnya. Ini udah cocok banget, anak-anak juga pasti suka banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Papi Kasih. Hari ini Papi Kasih mau bikin resep mie yang enak tenan. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun makan malam. Di sini aku siapkan mie-nya sebanyak 150 gram ya. Kemudian kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada kol sebanyak setengah genggam aja. Ada bawang merah yang sudah dipotong-potong sebanyak 3. Ada 2 cumi yang sudah dipotong-potong juga. Kemudian ada udang, ini masih seger banget udangnya sebanyak 4. Dan ada setengah tomat. Kemudian 1 batang daun bawang yang sudah kita potong-potong juga. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya ya. Di sini bumbu halusnya aku pakai cabai keriting merah sebanyak 6. Ada setengah sendok teh
merica bubuk. Ini ada cabai merah kering yang sudah direbus terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pakai bawang merah sebanyak 6, ada kemiri 2, dan ada bawang putih 4 dan 1 sendok makan ebi. Bahan ini akan kita haluskan ya. Untuk menghaluskannya di sini aku pakai chopper aja. Flavis bisa pakai ulekan juga nggak apa-apa. Tambahkan lagi minyak supaya nanti menghaluskannya lebih gampang. Setelah bumbunya halus, kita siapkan wajan, beri minyak sedikit. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu udang dan juga cuminya, karena ini kan basah, aku nggak mau nanti masih ada airnya ketika dimasak. Kita akan aduk sebentar. Nah, setelah itu tambahkan lagi telur. Di sini aku pakai telurnya sebanyak 2 butir. Kemudian telurnya kita orak-arik seperti ini. Nah, kalau kira-kira telurnya sudah matang dan cumi dan udangnya juga sudah matang, kita angkat dulu Flavis. Kita taruh dulu di atas piring. Nah, setelah ini baru deh kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini udah nggak perlu pakai minyak lagi karena tadi pada saat memblender itu udah ada minyaknya. Kita akan tumis sampai nanti berbau harum banget. Baru nanti kita tambahkan bahan lainnya. Ini ada bawang merah dan tomat yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu masukkan telur, udang, dan juga cuminya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini baru nanti kita akan masukin garamnya. Untuk garam sesuai dengan seleranya Flavis aja ya. Kemudian kecap manis sebanyak 4 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi ada penyedap rasa. Di sini aku pakai kaldu ayam, Flavis bisa pakai kaldu sapi ataupun kaldu jamur ataupun micin. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 500 ml ya. Kemudian biarkan mendidih. Setelah mendidih dan airnya sudah menyusut, baru masukkan mie-nya. Nah, setelah ini kita aduk-aduk, kita akan masak lagi. Nanti sampai teksturnya itu nyemek-nyemek gitu Flavis. Jadi nggak basah dan juga nggak kering banget. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan sayurannya. Di sini tadi ada kol dan juga ada daun bawang. Flavis juga bisa tambahkan toge kalau suka ya. Nah, ini kenapa masukinnya di akhir supaya ada rasa crunchy-crunchy-nya. Nah, kalau sayurnya udah masuk, masaknya nggak boleh lama-lama lagi, tinggal aduk-aduk sebentar. Dan ini kuahnya juga udah nyemek-nyemek. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Nah, ini dia Flavis, mie-nya sudah matang. Ini enak banget diempas lagi, misalnya musim hujan ya, cocok banget malam-malam. Ini boleh ditambahkan topping sesuai dengan selera Flavis. Di sini aku pakai ada timun, ada cabai rawit hijau yang masih gelundungan, dan juga ada acar bawang merah. Ini pokoknya enak banget ya Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.